Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Semoga kehadiran kami dapat memberkati kita semua, menolong kita, menambah referensi kita untuk menyampaikan khotbah di Minggu 18 setelah Trinitatis di tanggal 29 September tahun 2024. Yang menjadi nats khotbah kepada kita adalah Mazmur 124 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita ikuti bersama-sama. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan, ketika kita ingin memulai segala sesuatu yang ingin kita lakukan, biasanya kita akan berpikir-pikir, menimbang-nimbang, apakah kira-kira yang saya lakukan sehingga pekerjaan ini atau yang saya lakukan ini boleh berhasil gitu. Jadi ketika pikirannya masih seperti itu adalah pikiran yang positif. Namun berikutnya pikiran itu sering bergeser kepada siapa yang dapat menolong saya, bahkan siapa yang bisa membackingi saya untuk melakukan pekerjaan itu sehingga boleh sukses. Dan pikiran yang seperti itu ternyata itu adalah pikiran yang negatif. Untuk sukses terhadap sesuatu, meminjam kekuasaan, meminjam tangan orang lain, sehingga mendapat prioritas istimewa yang seharusnya kita tidak ahli di dalamnya tapi bisa menang, bisa diprioritaskan. Sesungguhnya itu adalah hal yang negatif yang terjadi. Jadi kita bersyukur di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, hal-hal yang seperti itu yang lumrah terjadi, lambat laun ketika kita perhatikan sudah banyak pergeseran. Sehingga ketika kita ingin melamar pekerjaan sudah banyak yang murni, tidak harus mengasih uang dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, tema yang disuguhkan kepada kita adalah pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Hal ini merupakan perenungan mendalam Raja Daud tentang kehidupan yang telah dijalaninya. Bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan selalu menolong dia dari fase-fase kehidupannya. Ketika kita menyelidiki kehidupan Raja Daud, pada saat dia di tengah-tengah keluarga pun, dia sepertinya diabaikan, tidak diperhitungkan, hanya dijadikan sebagai pemelihara kambing domba, pengembala kambing domba,
Akan tetapi saudara-saudara, ternyata itu adalah cara Tuhan, itu diizinkan oleh Tuhan, sehingga dia pada akhirnya dapat memimpin bangsa Israel di dalam zamannya itu. Dan setelah Daud diurapi, dia tidak langsung memimpin bangsa Israel sebagai pemimpin, sebagai raja. Tapi kita lihat dia harus bertarung dengan Goliat dan mengalahkannya melalui kasih Tuhan. Dia harus juga bertentangan dengan Raja Saul, mertuanya, dan Raja Saul berusaha untuk membunuhnya. Tapi melalui pertolongan Tuhan, dia diluputkan dari kejahatan yang direncanakan oleh Raja Saul. Saudara-saudara, dalam hal yang demikian, Daud merenung, ternyata pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Apa yang saya rasakan hari ini merupakan pertolongan Tuhan, sehingga saya bisa melakukannya. Gitu. Dan inilah yang mau disampaikan kepada kita, setiap pendengar, pada hari ini. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita hari ini boleh merenung, boleh mengakui bahwa hanya karena pertolongan Tuhan sajalah yang membuat kita ada seperti hari ini. Untuk itu saudara-saudara, pengajaran apa yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama-tama, jika bukan Tuhan yang memihak kita, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Kalau kesaksian Daud tadi, sesungguhnya kalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka musuh-musuh kita, orang-orang yang melawan kita, telah menelan kita hidup-hidup, demikian katanya tadi. Karena amarah mereka yang menyala-nyala. Bahkan air akan menghanyutkan kita, bahkan melingkupi kita, sehingga kita bisa hanyut olehnya. Artinya apa saudara-saudara? Artinya ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi hingga hari ini. Ketika kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bagaimana COVID-19 yang mengancam kita beberapa tahun yang lalu, tapi kita boleh luput di dalamnya. Kita boleh ada sampai hari ini. Bagaimana keadaan ekonomi yang tidak menentu pasca COVID-19, tapi hari ini kita masih ada. Kita masih boleh makan, kita masih boleh menyekolahkan anak-anak kita, kita masih boleh melanjutkan cicilan kita misalnya dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah karena pertolongan Tuhan. Semuanya itu adalah karena atas izin Tuhan. Kalau tidak atas izin Tuhan, maka kita tidak ada sampai hari ini. Maka kita tidak bisa melakukan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika hidup kita diberkati, maka kita harus senantiasa bersyukur dan ingat kepada Tuhan. Mari kita lihat Daud. Di tengah-tengah gempuran kehidupan yang tidak menentu, di tengah-tengah banyaknya pencobaan, banyaknya ancaman yang mengancam kehidupannya, tapi ketika dia selamat, dia bisa diluputkan oleh Tuhan, maka dia berkata, terpujilah Tuhan, penolong Israel. Ketika kita merenung, ketika kita berpikir-pikir atas kejadian yang telah kita lalui sampai hari ini, maka layaklah saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah dikerjakan dalam hidup kita. Kehidupan orang Kristen, kehidupan orang beriman itu sesungguhnya adalah kehidupan yang penuh syukur. Maka bersyukurlah atas segala perbuatan,
segala kasih Tuhan yang telah terjadi, yang telah dikerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini, pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu untuk kebaikan kita. Walaupun seperti ada istilah, banyak orang mengatakan menunggu itu adalah hal yang membosankan, katanya begitu. Karena menunggu itu butuh proses, butuh kesabaran, maka kita seringkali bosan dalam menanti apa yang sedang kita nanti-nantikan. Tentu sampai hari ini kita masih tetap menanti jawaban doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi di sanalah dituntut bagaimana kita harus selalu setia, selalu sabar menanti jawaban-jawaban Tuhan itu. Karena adanya pemahaman tadi bahwasanya pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Tinggal lagi bagaimana kita sabar menunggu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan tuntut dari kita, agar setiap kita boleh sabar, agar setiap kita boleh setia, jangan menyimpang dari jalan Tuhan dalam menantikan jawaban dari doa-doa kita kepada Tuhan. Mari belajar kepada Daud. Dia selalu setia menanti janji Tuhan, dan apa yang diterimanya, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dia terima dalam kehidupannya. Semoga kita yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi orang-orang yang selalu sabar, boleh menjadi orang-orang yang selalu setia menanti pertolongan Tuhan, dan yakin dan percayalah pertolongan Tuhan itu akan selalu tepat waktu dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan yang selalu menolong kita, meluputkan kita dari setiap pergumulan kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami semakin percaya dengan sungguh-sungguh bahwasanya Tuhan selalu menolong kami di dalam kehidupan kami ini. Ajar kami untuk selalu setia, untuk selalu pasrah, untuk selalu ikhlas, untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Amin.